Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan yang kedua, yaitu dari kitab Yesaya, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita ya, di kitab Yesaya. Tapi kita hari ini, saya secara khusus memajukan topik ya, yaitu the prophecies. Ini saya naikkan ya, seharusnya di dalam rencana awal saya ini di bagian kelima. Tapi saya majukan dengan pertimbangan karena ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ini ya, keadaan kita saat ini ya, pandemi. Kemudian juga berkaitan ada yang ingin ya sedikit dibahas mengenai akhir zaman begitu ya. Pembahasan di kitab Wahyu mestinya lebih tepat, tapi saya coba gabungkan di dalam bagian ini karena di kitab Yesaya juga ada pembahasan Yesaya di dalam prophecies atau nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya itu juga ada tentang hari akhir. Nah, namun di dalam pembahasan kita tentang hari akhir tentu saya tidak akan membahas sedetail ketika kita nanti di kitab Wahyu, karena saya kira nanti di kitab Wahyu kita akan lebih detail. Tapi di dalam bagian ini secara prinsip mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada. Dan untuk situasi kondisi pandemi saat ini itu saya jadikan sebagai sebuah studi kasus ya, atau contoh kasus. Oleh sebab itu saya kasih di bawah itu adalah judulnya Nubuat Akhir Zaman ya, COVID-19, vaksin dan antikristus. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar saya sehingga kita nanti bisa lihat, kita akan membahas isu tersebut di tengah-tengah pandemi ini sebagai studi kasus di bagian akhir ya. Kira-kira demikian. Nah, saya akan lanjutkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya share screen dulu ya, sebentar Bapak Ibu. Share screen sebentar ya. Sebentar ya. Apakah sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, kita akan membahas hari ini, saya kembali dulu ke pembahasan kita ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang pertama. Di dalam kitab Yesaya ini, saya memberikan judulnya adalah Yesaya, the naked prophet, atau nabi yang telanjang ya, tanda kutip, tapi sebenarnya arti dari terjemahan the naked itu ya benar-benar telanjang ya. Ya, nanti ini sebuah sebutan yang diberikan kepada Yesaya yang mungkin jarang dipopulerkan begitu ya. Tapi ini ada disebut kepada Nabi Yesaya. Saya memang sengaja mengangkatnya supaya kita tahu. Jadi kenapa dia nanti disebut the naked prophet, ada satu bagian nanti kita akan membahas di sana ya. Tetapi secara keseluruhan kita mengenal Nabi Yesaya itu sebagai nabi yang dipanggil Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan ajaib ya. Di dalam banyak sekali juga secara khusus dia memberikan nubuatan-nubuatan yang cukup banyak ya. Nah, saya membahas dalam 7 seri. Seri yang lalu pertama adalah sedikit latar belakang atau konteks kita bahas supaya kita bisa mengetahui kondisi Yesaya melayani di zaman apa, dan kemudian kita sudah belajar ya, dia itu melayani di zaman daripada 4 raja ya, daripada bangsa Yehuda khususnya ya. Nah, di bangsa Yehuda. Saya mau sekali lagi ini ya Bapak Ibu sekalian, mungkin jikalau Bapak Ibu melihat ulang di dalam rekaman daripada yang pertama kali, atau Bapak Ibu yang belum mendengar dari seri yang pertama di konteks, kalau Bapak Ibu mau mendengar, nanti di sana Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ada slip tongue ya, saya mohon maaf. Slip tongue artinya mungkin kadang-kadang antara sebutan antara Israel dengan Israel Utara dan Israel Selatan itu sering terbalik-balik Bapak Ibu sekalian ya, karena mungkin waktu ngomong cepat terus lupa. Tapi Bapak Ibu, saya memberikan satu pedoman begini saja Bapak Ibu. Secara umum biasanya kalau disebut setelah bangsa Israel itu terpecah menjadi dua setelah zaman Salomo, itu dibedakan menjadi dua.
Israel dan Yehuda gitu ya. Israel itu berarti yang di utara, Yehuda itu berarti yang di selatan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ingat saja kalau Israel itu berarti yang di utara itu yang dibuang ke Asyur Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mereka yang dibuang ke Asyur, kemudian kalau Israel yang di selatan itu Yehuda, nanti itu yang dibuang ke Babel. Ya, jadi waktu jikalau mendengarkan ulang, jikalau ada hal-hal yang mungkin seliptang, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi sehingga tidak membingungkan nantinya ya. Karena itu sejarah seharusnya tepat, tapi kadang-kadang bisa ini ya, apa namanya? Kalau waktu bicara mungkin bisa terbalik. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan di bagian hari ini. Saya akan memasukkannya bicara tentang the prophecies. Saya kasih judul ya, ini the prophecies dalam pembahasan kita. Artinya di sini adalah ada banyak gitu ya, ada bukan cuma satu gitu ya, bukan cuma satu tetapi ada banyak ya the prophecies. Nah, kita lihat bersama-sama ya di sini. Pertama kali saya ingin Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama coba mengerti ya arti kata daripada prophecy, kan prophecy dari kata prophecy. Prophecy itu sama dengan nubuat. Betul nggak ya? Sama dengan nubuat. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian mungkin kita bisa saling ini ya apa namanya diskusi sebentar di awal ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian nubuat itu apa Bapak Ibu sekalian? Siapa yang mau coba untuk menjawab? Silakan. Adakah nubuat itu apa kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau jawab atau ditunjuk? Kalau ditunjuk saya mesti lihat dulu ini. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu sekalian? Nubuat atau ada yang mau langsung? Kita budaya di timur biasanya sungkan-sungkan ya, mungkin ditunjuk aja ya Bapak Ibu ya. Baik, saya ingin tahu menurut di sini ada oke, lady first ya. Ladies first ya. Oke. Ladies first. Kita coba saya mau tanya pendapatnya daripada ini. Fanny. Fanny ya, ada Fanny ya, Ibu Fanny ya. Ibu Fanny? Ada Ibu Fanny? Halo? Dengar? Belum dengar ya? Oke, kalau gitu saya minta tolong ini aja. Ibu Ruth aja. Ruth Holy. Ibu Ruth yang suci ya, yang kudus Holy. Ibu Ruth Holy. Nubuat itu biasanya apa ya? Orang mengatakan sesuatu hal yang belum terjadi tapi yang mengatakan yang akan datang begitu. Oke, terima kasih Bu Ruth Holy ya. Ya, jadi nubuat itu mengatakan sesuatu hal yang belum terjadi ya, yang akan terjadi di masa depan. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau begitu apa bedanya sama ramalan? Ramalan itu apa bedanya dengan nubuat? Ya, coba sekarang mungkin Pak Joni mungkin ya. Pak Joni Abraham, silakan Pak Joni. Kira-kira sama nggak Pak Joni? Saya Pak. Hah? Filia. Oh, Filia. Oke. Nggak apa-apa Filia ya. Dia Pak, punya Pak Joni. kalau nubuat itu memang ya akan terjadi, tapi dari Tuhan dan biasa melalui nabi. Kalau ramalan kayaknya bukan dari Tuhan, manusia kayak siapa bisa gitu Pak. Ya, kalau ramalan bisa manusia, bisa setan gitu ya. Bisa. Ramalan. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk pendapatnya ya. Jadi ini di sini kita sama-sama lihat dulu ya dari awal supaya kita bisa ada satu pemahaman yang sama sehingga kita nanti tidak mengertinya beda-beda ya. Ya, baik, saya kira ini secara umum kita bisa setujui ya, saya bisa terima penjelasan secara umum. Ya, sebenarnya ya segala sesuatu mestinya ya, maksudnya kita lihat bersama-sama ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kontrol Tuhan. Ya, tapi kalau misalnya di dalam pembagian ini kita melihat pembagian orang meramal, gitu ya. Kalau orang meramal itu kita bisa lihat yang namanya ramalan ya, atau kalau dipakai di dalam dunia sains itu menjadi perakiraan atau prediksi. Dan ramalan cuaca biasa mereka pakai perakiraan cuaca.
Nah, berarti itu hanya sebuah prediksi, ya. Prediksi itu bisa tidak tepat, prediksi itu bisa salah, ya. Nah, yang lebih parah kalau dipakainya menjadi misalnya kalau pergi ke cari roh-roh jahat, atau mungkin pergi ke praktek-praktek yang tidak sesuai ya di dalam kekristenan begitu ya. Itu kemudian tanya tentang masa depan dan sebagainya menjadi ramalan. Nah, itu tentu itu sesuatu yang tidak benar ya. Nah, itu mungkin bisa dikatakan dari iblis ya. Nah, segala sesuatu yang dikatakan kalau nubuat itu dia akan pasti terjadi ya. Jadi kalau nubuat kalau datang dari Tuhan berarti itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi atau kira-kira gitu ya. Nah, baik, saya akan lanjutkan, saya akan share screen. Baik, ini kita lanjutkan ya. Nah, ini di sini kita lihat ya, nubuat itu berarti menyatakan lebih dahulu apa yang akan terjadi. Sudah tepat ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ya, ini tadi apa bedanya prediksi dengan ramalan, saya teruskan. Saya memakai kalimat ayat daripada 1 Petrus ya, untuk bersama-sama kita melihat ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus di sini bisa membantu kita untuk kita bersama-sama mengerti tentang nubuat. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita boleh lihat ya, ada satu unsur yang tepat sekali juga sudah dikatakan tadi ya. Saya bersyukur ya boleh dinyatakan melalui firman Tuhan kepada kita bahwa nubuat itu bukan kehendak manusia, tetapi itu dihasilkan dari kehendak Tuhan ya, berasal dari Tuhan sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bersama-sama, paling tidak kita bisa mengetahui ya, ini secara cepat kita untuk mengetahui pengertian tentang nubuat, pemahaman supaya kita bisa satu pemahamannya. Itu nubuat berarti itu pasti kehendak Allah. Ya, pasti kehendak Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh tafsir sendiri. Gitu ya. Kalau tidak boleh tafsir sendiri artinya ketika nubuat itu ada, tafsir sendiri itu menurut kita begini, menurut kita begitu. Nah, kita cari-cari sendiri, ketika cocok-cocokkan sendiri, kemudian kita kira-kira sendiri, kita masukkan sendiri, wah kira-kira begini. Terus kita tunggu. Wah, begitu kita tunggu, aduh, gagal, coba lagi. Nah, lama-lama kalau gitu itu togel, Bapak Ibu. Banyak orang yang main itu ya, itu kan nyoba-nyoba sendiri, mimpi coba ini ada bukunya, ada primbonnya, nomor berapa dan sebagainya. Nah, itu bukan nubuat, itu pasti sudah bukan ya. Jadi itu nubuat tidak ada begitu, tidak boleh main tafsir sendiri ya. Sebab dia, bagaimana kita bisa mengerti nubuat? Ya, nubuat itu kalau dari Tuhan berarti dia dinyatakan di dalam kitab suci. Ya, nubuat dinyatakan di dalam kitab suci dan kita mengartikannya menurut kitab suci. Kitab suci bicara seperti apa, kita taat. Kalau kita tidak ngerti, ya kita tidak menafsir sendiri, ya kita menanti daripada waktu Tuhan. Ya, secara prinsip Alkitab memberikan cukup ya. Mungkin tidak sedetail seperti apa, kapan, waktunya, tetapi cukup. Karena itu yang Tuhan mau. Pada waktunya tiba itu akan terjadi. Nah, jadi tidak boleh tafsir sendiri, pasti terjadi dan ada pemberitanya. Ya, pemberitanya makanya di sana bisa dibagi menjadi dua. Nabi palsu sama nabi yang benar, yang sejati. Ya, hamba Tuhan yang sejati sama hamba Tuhan yang palsu. Nah, sebab kalau misalkan pemberita di zaman saat ini ya, macam-macam ya, zaman di setiap zaman juga ada sih sampai saat ini, itu macam-macam orang itu mau ini ya, memberitakan seperti dia itu adalah Tuhan kasih tahu dia akan terjadi apa dan sebagainya, kemudian dia berbicara itu di depan umum kepada congregation atau jemaat Tuhan, dan di sanalah bisa terjadi hal-hal yang tidak benar dan itu bisa menyesatkan. Ya, oleh sebab itu kalau tidak terjadi berarti sudah menjadi seorang pengajar yang palsu, menjadi nabi yang palsu. Itu kok di zaman perjanjian lama mati. Ya, di dalam perjanjian baru Tuhan memberikan banyak anugerah, tapi sayang sekali banyak sekali ya itu hamba-hamba Tuhan yang menyatakan dirinya ya, yang menyatakan diri hamba-hamba Tuhan, kadang banyak sekali mereka yang tidak dengan sungguh-sungguh ya di dalam bagian ini bermain-main ya dengan menyampaikan ya berita, menyampaikan firman Tuhan ya.
Dan menyampaikan firman Tuhan itu juga termasuk salah satu yang boleh diartikan sebagai nubuat, karena menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Ya, nah menyampaikan apa yang Tuhan katakan itu berarti kita bisa melihat bahwa ya di dalam perjanjian baru itu juga dikatakan orang yang memberitakan firman itu juga orang yang bernubuat, ya karunia bernubuat. Jadi kita bisa lihat, tidak boleh sembarangan memberitakan firman, harus dan sungguh-sungguh apa yang kita nyatakan kita katakan. Tidak tahu bilang tidak tahu, ya kalau kita tahu kita bilang tahu. Itu namanya kita belajar taat kepada firman Tuhan. Ya jangan kita menambahkan dan kita juga jangan membuat sensasi ya supaya wah bisa terkenal, atau juga terkenal kan dua macam Bapak Ibu sekalian. Ya dulu seorang pernah kasih tahu sama saya mau terkenal itu dua macam. Ya salah satu ya cara yang positif kan gitu ya. Tapi itu lebih susah katanya. Coba yang kedua itu adalah cara yang negatif. Ya cara aja sesuatu yang aneh-aneh, yang sensasional dan sebagainya, nanti kamu pasti bisa terkenal juga. Nah banyak orang itu pakai situasi seperti itu supaya dia mau mencari ini ya dikenal dan apa dan sebagainya. Itu jangan. Baik, ini berkaitan dengan apa namanya profesi, arti kata ya. Secara singkat saya bahas. Baik, kita akan lihat bersama-sama sekarang nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah nubuat atas bangsa-bangsa, atas kitab Yesaya. Nah, di dalam kitab Yesaya itu kita akan lihat beberapa di sini ya, karena ada nubuat-nubuat ya, profesi. Berarti yang pertama itu Yesaya itu menubuatkan terhadap bangsa-bangsa ya. Kita sudah lihat di dalam konteks kita minggu yang lalu bahwa Yesaya itu melayani di dalam disebutkan itu 4 raja ya. Jadi itu yang bangsa Yehuda. Begitu ya. Di sana dia boleh melayani. Kemudian kita lihat bersama-sama di dalam zaman itu juga Yesaya juga ada di dalam zaman di mana ketika apa namanya bangsa asing ya, bangsa asing itu boleh datang dan kemudian mereka itu menaklukkan ya atau menyerang daripada Israel dan Yehuda. Nah, kita lihat di sini waktu kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yesaya, nubuatan itu Yesaya menubuatkan kepada bangsa siapa saja. Mari kita lihat ya. Nah, pertama nubuat itu dicatat mulai dari Yesaya pasal yang ke-13. Itu sudah ada di sana, ada nubuat terhadap Babel ya. Jadi Yesaya juga menyatakan nubuat terhadap Babel. Nah, hari ini saya akan memberikan langsung, kita tidak baca Yesayanya karena terlalu panjang nanti, tapi saya memberitahu langsung saja nubuat apa yang diberitahukan ya kepada Babel. Kepada Babel secara khususnya memang Babel nanti dia yang dipakai Tuhan untuk ya boleh ini apa namanya membuang ya. Jadi bangsa Yehuda itu nanti akan ditaklukkan oleh Babel, lalu mereka semua dibuang ke Babel. Itu Tuhan pakai juga ya. Nah, tetapi pada waktunya tiba, kemudian Babel sendiri itu juga nanti itu akan dihukum Tuhan dan dia akan ditaklukkan oleh bangsa Persia, ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini apa yang akan terjadi itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, meskipun Yesaya tidak ada, kalau terhadap Babel berarti dia juga belum hadir ya waktu itu. Pada saat Babel kejadian Yesaya mungkin Yesaya sudah tidak ada lagi ya, sudah meninggal. Oleh sebab itu Yesaya sudah menyatakan dulu sebelumnya, maka dikatakan nubuat ya. Itu jadi dikatakan nubuat terhadap Babel. Nanti Babel akan dikalahkan ya juga oleh bangsa lain yang dalam sejarah kemudian ditaklukkan oleh Persia. Nah, kemudian kedua Asyur. Ya, ini jelas ya Babel dan Asyur dua ini karena memang ada di dalam masa pelayanannya Asyur secara khususnya ya, karena bangsa Asyur ini datang ya di masa pelayanan daripada Yesaya baik terhadap bangsa Israel yang di utara maupun terhadap Yehuda yang di selatan. Di sini Yesaya ada di zaman itu ya. Nah, nubuat terhadap Asyur apa? Asyur juga sama. Asyur juga dipakai Tuhan untuk menghukum daripada bangsa Israel yang di utara itu sehingga mereka juga ditawan terlebih dahulu ya, tahun 721 22 begitu ya. Sebelum Masehi mereka sudah ditawan, dibuang dahulu pergi ke Asyur sana ya. Nah, jadi setelah itu mereka juga itu akan mengalami apa namanya penaklukan daripada yang bangsa lain yang Tuhan sudah nubuatkan melalui Nabi Yesaya ya. Nah, tapi ada satu nubuat yang dinyatakan secara khusus yang terjadi di dalam zamannya Nabi Yesaya. Yaitu nubuat apa? Waktu Yesaya masih hidup, yaitu
Nabi Yesaya itu menubuatkan waktu itu di dalam zaman Raja Hizkia. Ya, minggu lalu kita sudah lihat tentang Hizkia ya. Nah, Hizkia itu pada saat Asyur ini menyerang ibu kota Yerusalem, Hizkia ini dia sungguh-sungguh ya, meskipun papanya Ahaz itu tidak takut Tuhan, tapi Hizkia itu takut Tuhan. Ya, masih ingat ya? Jadi ini kita belajar konteks, tujuannya ini. Nah, kita bisa lihat Hizkia takut Tuhan, papanya itu justru dia minta perlindungan kepada Asyur, tapi Hizkia dia tidak mau, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Dan pada saat itu kemudian dia diserang dalam kondisi yang mendesak, ya. Secara manusia itu sudah kalah, ya, karena Asyur sudah datang menduduki ke ibu kota yaitu Yerusalem, Yehuda ya, Yerusalem. Tapi pada saat itu Hizkia itu berseru kepada Tuhan dan Yesaya dikirim Tuhan kasih satu nubuat, belum terjadi, ya. Yesaya memberitahu kepada Hizkia, jangan takut, Asyur tidak mungkin akan menaklukkan Yerusalem. Tuhan sendiri yang akan dengan ajaib memberikan kemenangan atau mengalahkan orang Asyur. Nah, itu digenapi. Jadi yang dikatakan itu nubuat belum terjadi kan? Tapi digenapi di zamannya, di zaman daripada Nabi Yesaya masih hidup, itu nubuat tersebut digenapi. Ya, Asyur tidak jadi masuk ke Yerusalem. Ya, kemudian berikutnya kita bisa lihat ada nubuat terhadap Filistin. Ya, ini Filistin. Jadi kita lihat ada beberapa ya, misalnya Filistin, kemudian berikutnya Moab ya. Kemudian kita lihat lagi ada Syria dan Israel. Filistin dan Moab ya, dan ini adalah musuh bebuyutan daripada bangsa Israel ya. Dari sebelum mereka percaya itu sudah dua ini musuh bebuyutannya, dan ini juga dinubuatkan oleh Yesaya. Mereka juga maksudnya waktu dinyatakan itu jangan kau menertawakan umatku gitu ya, baik Israel maupun Yehuda, atas kejatuhan mereka dikalahkan oleh bangsa asing, tetapi kalian juga ya Filistin dan Moab juga akan ditaklukkan oleh mereka. Jadi ini sudah dinubuatkan sebelum Filistin dan Moab itu ditaklukkan. Jadi sudah Yesaya menyatakan terlebih dahulu juga terhadap Syria dan Israel. Nah, Syria dan Israel ini minggu lalu ada kaitan dengan konteks ya, di dalam pada waktu itu Syria itu gabung sama Israel. Nah, kalau Israel berarti ini utara ya, Israel gabung mau ajak ya, dia mau ajak Yehuda gabung gitu ya, tapi kemudian Yehuda tidak mau, dan Syria dan Israel yang gabung sendiri. Nah, ini pada akhirnya juga Damaskus itu ibu kota daripada Syria itu akan dihancurkan ya, dan kemudian itu digenapi kira-kira tahun 732 sebelum Masehi oleh tentara Asyur. Ya, kita next saja, ini beberapa nubuat yang ada saya paparkan. Kemudian ini juga berikutnya adalah nubuat terhadap Ethiopia. Ya, Ethiopia juga demikian. Ya, nanti Ethiopia itu juga dinubuatkan akan ditaklukkan oleh Asyur sebelumnya oleh Yesaya. Ya, ada satu hal yang unik yang saya coba angkat di sini karena ini unik ya. Di dalam Yesaya 18 ayat 7 itu Yesaya menubuatkan itu suatu saat itu Ethiopia akan menyembah Tuhan. Nah, ini memang agak unik, saya angkat supaya Bapak Ibu boleh mengetahui. Nanti ini digenapi di PB ya, Kisah 8:26-39. Ada yang tahu? Ini kisah apa? Nggak usah buka. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Ingat nggak? Digenapi di PB Kisah 8:26 ini apa? Ada yang mau coba jawab? Ibu Meta. Coba Ibu Meta. Ibu Meta, ingat? Ada Bu Meta? Ada yang jawab di chat. Ada yang jawab di chat. Oh, ada yang jawab di chat. Saya tidak bisa kelihatan chat. Oke, di chat dijawab apa ya? Boleh Pak Richard bantu saya baca? Sida-sida dari Ethiopia ya? Iya. Dapat nilai 100 ya. Nanti hadiahnya dikumpulkan ya. Hadiah dikumpulkan nanti. Dapat nilai 100. Nanti berarti membaca firman Tuhan, nanti Tuhan yang boleh memberikan itu ya, reward ya. Kita membaca firman Tuhan, kita ingat ya, itu waktu kita membaca ya secara keseluruhan, kenapa ada baiknya kita membaca kitab suci itu dari awal sampai akhir. Itu mungkin waktu kita baca pertama kali nggak ngerti ya.
Tapi kalau lama-lama dibaca, bertahun-tahun dibaca, dan juga kita ikut kelas-kelas pemahaman ya, dan kita rindu belajar firman Tuhan, maka itu nanti bisa klik Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya, gitu ya. Nah, jadi pada saat dinubuatkan Ethiopia akan menyembah Tuhan, itu Yesaya perjanjian lama. Itu jaraknya ratusan tahun yang perjanjian baru. Tapi nanti itu digenapi ya. Sida-sida itu bertobat, dia pulang ke Ethiopia, nah itu membawa Injil ya. Kristus, mereka mengenal Kristus di sana dan Ethiopia menyembah Tuhan. Ya, di bagian ini saya kasih highlight supaya kita bisa mengerti ya. Kemudian berikutnya adalah nubuat terhadap Mesir. Nah, Mesir ini dinubuatkan di sana ya, ada perang saudara dan bangsa Mesir lawan bangsa Mesir sendiri, cuma nanti dia akan ditaklukkan oleh raja yang bengis. Itu akan terjadi dalam sejarah nanti cukup panjang sebelumnya di zaman Yunani itu ya. Mereka di sana ada perang dan sebagainya, Mesir ditaklukkan di sana. Baik, ini kita lanjutkan lagi nubuat terhadap Edom, lanjut Arabia juga sama, ini juga ditunjukkan mereka dinubuatkan mereka semua akan ditaklukkan juga ya. Jadi ini disebutkan di sana. Kemudian nubuat terhadap Tirus dan Sidon sama. Ini saya lanjut aja. Dan terakhir itu ada nubuat terhadap Yerusalem. Yerusalem berarti Yehuda, sekalian ya. Yerusalem itu berarti Yehuda. Ya, berarti secara khusus dia juga bicara terhadap Israel Selatan, apa yang akan terjadi di sana, mereka akan ditaklukkan, maka dia akan juga dibuang ke Babel dan seterusnya ya. Dan termasuk yang Asyur tadi waktu Yesaya masih hidup itu ada dinyatakan di sana. Baik, ini adalah nubuat atas bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa yang ada di dalam kitab Yesaya. Jadi Yesaya menubuatkan ini. Sekali lagi, waktu ini dinubuatkan, namanya nubuat, berarti ini sudah ada di dalam rencana Allah, di dalam ketetapan Allah dari sejak purbakala atau dari sejak kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Nubuat itu selalu harus lihat, bukan dinubuatkan baru waktu itu dinubuatkan untuk ke depan. Tidak ya. Nubuat berarti sudah ada dalam eternal decree atau ketetapan kekal Allah. Ya, ketetapan kekal Allah itu sudah ditetapkan di dalam sejarah. Nanti kemudian Allah mengutus nabinya, hamba-hambanya, yang kemudian memberitakan firman Tuhan tersebut. Nah, itu menjadi nubuat untuk zaman yang akan datang. Nah, nubuat itu bisa ada secara prinsip itu ya, berarti ada yang digenapi secara jangka yang pendek atau yang jangka yang panjang sekali. Bisa di dalam kehidupan nabi itu sendiri, atau nanti kehidupan setelah nabi itu tidak ada dan dalam jangka yang cukup panjang. Nah, tetapi kita bisa mengatakan itu sebagai nubuat ketika apa? Ketika semua yang dikatakan itu terjadi persis seperti apa yang dikatakan, maka kita melihat ini adalah hal nubuat yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, banyak orang di zaman sekarang ini itu kalau dia bernubuat itu sudah ketahuan baru nubuat. Nanti nubuatnya itu sifatnya sangat umum sekali. Ya, misalkan kondisi ya, akan terjadi ini, sudah terjadi kondisinya ya, udah terjadi kondisinya, dia bilang, sebelum kondisi ini terjadi, sebelum situasi seperti pandemi ini terjadi, saya sudah diberi mimpi oleh Tuhan. Nah, begitu. Kondisinya sudah terjadi, dia baru ngomongkan. Nah, kalau nabi yang sejati belum terjadi sudah ngomong. Nah, ini membedakan ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau ngomong sebelum terjadi, kenapa jarang? Kenapa? Apakah tidak ada sudah? Kenapa? Karena susah. Kenapa? Lawang belum terjadi kok. Tuhan tidak kasih tahu berarti kok kesimpulannya. Nah, kalau sudah terjadi baru mimpi. Nah, itu bisa dikatakan sesuatu yang kita harus hati-hati sekali ya. Nah, di zaman kita, di setiap zaman sih semestinya, termasuk di zaman kita pasti akan muncul ya orang-orang yang seperti demikian ya, atau kalau mereka menyebut mereka dirinya nabi, nah, ini juga kita harus sangat berhati-hati ya. Ini berkaitan dengan nubuat, semua yang dinubuatkan terhadap bangsa-bangsa itu berarti yang termasuk yang di luar daripada umat Allah. Itu Yesaya di sini menubuatkannya. Artinya apa? Melalui bagian ini kita belajar bahwa Allah bukan hanya ya Allah yang berkuasa atas umatnya saja, tetapi Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa, dan seluruh bangsa itu ada di dalam tangan Allah yang berdaulat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika bicara soal ini, waktu kita refleksi sebentar tentang keselamatan Bapak Ibu ya, karena Yesaya ini bicara tentang keselamatan dari Allah. Kita sudah tahu ya, nama Yesaya sendiri itu sangat dekat artinya dengan keselamatan dari Allah ya, atau Yahweh adalah keselamatan. Minggu lalu ya kita sudah melihat hal ini.
Nah, bicara dan refleksi dan keselamatan, kita seringkali lihat bahwa Tuhan, keselamatan itu rencana Allah. Keselamatan itu sudah ada di dalam seluruh ketetapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus lihat sebaliknya dengan jelas. Penghukuman juga adalah ketetapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penghukuman juga ada di dalam ketetapan Allah. Nah, oleh sebab itu, bicara surga dan neraka, surga adalah ketetapan Allah, neraka juga adalah ketetapan Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, ada di dalam ketetapan Allah. Demikian juga orang-orang yang dibinasakan, ya, itu juga adalah ketetapan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama dalam bagian ini, kita merefleksikan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup semua bangsa-bangsa. Dia adalah Allah. Itu Allah yang sejati, ya, Allah yang sejati yang melampaui segala zaman, yang karena Dia adalah Allah yang kekal. Dan keputusan yang apa yang terjadi termasuk hari ini itu sudah ada dalam ketetapannya. Nah, kita akan bagian ini membuat kita sehingga kita mengerti. Kalau hari ini saya sebagai orang boleh diselamatkan, ada di dalam, boleh percaya kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan, maka kita tahu bahwa sebenarnya kita hanya bisa bersyukur, hanya kita bisa menaikkan satu ucapan terima kasih yang tidak habis-habis kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah anugerah yang sangat besar. Ya. Sebab bicara keselamatan kita mesti ingat ada namanya penghukuman. Nah, termasuk kita lihat di sini semua ketika nubuat atas bangsa-bangsa sampai kepada umat Allah, khususnya dalam bagian ini itu dilihat bagaimana itu Allah sedang menghukum mereka semua. Ya, Tuhan pakai bangsa-bangsa hukum umatnya. Tapi ingat juga kejadian yang sama, Tuhan tidak tinggal diam. Maka bangsa-bangsa itu yang dipakai untuk menghukum Tuhan, mereka itu juga tidak lepas dari penghakiman Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal bisa dikatakan sebuah misteri yang kita mungkin tidak bisa mengerti, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat ini adalah yang namanya keadilan Allah yang dinyatakan, ya, yang merupakan pada masa waktunya, ketika tiba waktunya, itu bagaimana Allah menghukum, bagaimana Allah memberi anugerah, semua ada di dalam tangan Allah sendiri. Ini baru Allah yang sejati. Ya, sehingga kita waktu memasrahkan hidup kita bisa memasrahkan dengan sangat aman, sangat teguh, ya. Baik. Nah, sekarang nubuat yang kedua itu adalah nubuat tentang Mesias. Nah, ini banyak sekali di dalam Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Ini kitab Yesaya itu, ya, bahkan disebut, ya, boleh disebut sebagai the fifth gospel. Ada yang mengatakan the fifth gospel. Ya, gospel itu Injil, fifth kan berarti 5. Injil yang kelima, ya. Ini satu istilah, Bapak Ibu sekalian, istilah, ya. Kalau Injil kan 4 Injil, ya. Tapi ini sebuah istilah juga disebutkan kepada buku Yesaya, kitab Yesaya itu the fifth gospel. Kenapa? Salah satu karena ini. Sangat banyak sekali bicara nubuat tentang Sang Mesias, Yesus Kristus. Belum ada. Kristus memang saat itu belum lahir, belum inkarnasi, ya, belum datang, tetapi seluruhnya kedatangannya, bagaimana yang terjadi, penderitaannya, hidupnya seperti apa, ya, itu sudah dinubuatkan, ya, tentang Sang Mesias di dalam kitab Yesaya. Bahkan kedatangan Kristus yang kedua, yaitu hari akhir, tentang hari akhir, ya, the last days. Ya, jadi ada kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Itu sudah Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk boleh menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian banyak sekali, tapi mungkin saya tidak bicara banyak karena nanti waktunya kita mungkin terlalu panjang nanti, ya. Jadi saya akan paparkan supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa aja yang paling nggak melihat, ya. Jadi bisa terbuka gitu. Oh iya, ya, saya begitu banyak menceritakan tentang Sang Mesias, ya. Misalnya contoh begini, Bapak Ibu, ya. Di sini dia akan lahir dari ini, ya, anak darah. Kemudian dia adalah keturunan daripada Isai, ya, dari keturunan Daud, itu dinyatakan juga. Ya, dia akan diurapi oleh Roh Kudus. Dia akan mencelikkan yang buta. Dia akan mengobati itu, ya, orang yang buta dan tuli. Kemudian dia menyembuhkan umatnya, ya. Kemudian seterusnya dia akan disebut sebagai hamba, ya. Kemudian dia akan menjadi Allah yang mempunyai ini tubuh manusia, ya, itu dinyatakan di sana, ya. Kemudian apalagi kita lihat dia disebut Prince of Peace, ini kita Raja Damai, ini sering kita tahu, ya. Kemudian ada juga banyak lagi sebutan yang lain, ya, nasihat ajaib, ya. Kemudian Allah yang perkasa, Raja Damai, itu dan seterusnya. Everlasting Father, Bapa yang kekal, ya.
Kemudian ya dikasih tahu dia apa namanya, dia yang akan memberikan harapan, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Ada ini penderitaannya dinyatakan di sana, ya. Nah, kemudian ada apa lagi, orang-orang yang wajahnya akan diludahi dan sebagainya, dan bagaimana rupanya itu akan sangat buruk dan sebagainya, itu dinyatakan semuanya dalam penderitaan Kristus ini dinyatakan, ya. Kita lihat juga, ya, bagaimana dia akan ditolak, ya, di tengah-tengah umatnya, ya. Dia kemudian dia akan diam, ya, di hadapan orang-orang yang menuduh dia diam seperti anak domba yang tidak bersuara, begitu, ya. Kemudian dia akan dikorbankan, begitu, dia akan terluka, ya. Kemudian ada penderitaan yang besar, ya. Bagaimana dia menanggung segala dosa dan pelanggaran itu, segala pelanggaran kita ditimpakan kepada dia. Itu dinyatakan. Ini semua tentang Mesias, tentang Kristus. Masih banyak lagi dia bicara, ya. Kemudian dia akan menjadi ini persembahannya untuk persembahan menghapus dosa ini, ya. Kemudian dia akan mati bersama-sama dengan para kriminal. Itu juga dinyatakan di Yesaya 53:12. Ya. Kemudian bagaimana dia akan mati sebagai ini, ya, sebagai orang yang seperti kriminal itu, tetapi dia akan dikuburkan di dalam ini, ya, kubur daripada orang yang punya, ya, orang yang kaya, ya. Ini sudah dinubuatkan dan itu terjadi. Mesti dilihat, ya, ini tulisan ini bukan Kristus itu datang dulu baru kemudian ditulis. Nggak ada. Tulisannya sudah ditulis dulu, dibukukan dulu. Di buku Yesaya itu sudah ada dulu. Lalu kemudian itu terjadi pada saat Kristus datang. Itu sampai detail-detailnya itu. Bagaimana terjadinya, disebut apa, itu semuanya. Itu Yesaya itu sudah tuliskan. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Nah, Tuhan mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang pemegang atas sejarah, yang menyiapkan karya keselamatan bagi umatnya. Supaya apa? Supaya kita itu semua tahu. Dan kita Allah yang sejati dan Allah yang tidak sejati. Dan pada saat kita sudah tahu, kita akan makin dikuatkan iman kita dan kita bersyukur luar biasa. Tuhan, Engkau boleh pilih saya. Kau boleh kasih tahu saya bagaimana saya boleh percaya. Pada waktu saya percaya, saya tidak tahu apa-apa. Benar tidak? Waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya belum tahu semua ini, Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu, Bapak, Roh Kudus gerakan saya orang dosa. Saya orang yang sungguh-sungguh tidak layak. Tapi saya tahu Kristus mengasihi saya dan saya mau percaya kepada Dia. Itu saja. Itu anugerah. Saya bisa mencucurkan air mata, menyesali dosa-dosa saya, dan kemudian Kristus menyelamatkan saya dan saya mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Itu saja. Nah, setelah itu kemudian saya belajar firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya baca kitab suci, saya belajar, dan makin saya menemukan di dalamnya, saya melihat betapa indahnya, ya. Dari sejak dunia ini belum ada, Allah menciptakan dunia ada, dan seterusnya sejarah itu ditulis sampai kepada Kristus datang, dan semua tertulis begitu detail. Bahkan sebelum kedatangannya, Tuhan utus nabi-nabinya, salah satunya Yesaya yang sedang kita bahas, dan bagaimana semua tertulis dengan begitu detail di dalam apa yang akan terjadi, dan itu digenapi. Tuhan berkarya. Dan ketika kita mengetahui hal itu, hanya satu kita bisa bilang, puji Tuhan. Allahku Allah yang sejati. Allah yang berkarya atas sejarah dan berdaulat di dalamnya. Dan Ia mau datang tentang sejarah untuk boleh mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Ya, kemudian Dia menebus Israel, Dia kemudian membenarkan orang yang bersalah, dan Dia intercede, yang menjadi kayak mendoakan juru syafaat, ya, bagi orang-orang berdosa yang kemudian Dia mengalahkan yang namanya kematian, ya, itu sudah dinyatakan. Kemudian Dia akan ditinggikan, ya, Dia akan ditinggikan. Nah, ini yang dimuliakan, ini sudah dinyatakan di dalam Yesaya, ya. Kemudian Dia, nah ini Dia akan membawa, ya, bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan mendatangkan penghakiman. Nah, ini mulai bicara akhir zaman, ya, maksudnya kedatangan yang kedua, ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang nah, Tuhan yang akan membalaskan semuanya, ya. Kemudian Dia akan dimuliakan, kemudian Dia akan duduk di atas tahta Daud. Nah, ini mulai bicara soal raja di atas segala raja dan seterusnya, ya. Kemudian Dia akan memerintah dunia selama-lamanya di dalam kebenaran dan keadilannya. Ini bicara sudah mulai hari-hari akhir, ya. Kemudian Dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa Gentiles yang belum percaya Tuhan, yang non-Jewish, artinya bukan orang Yahudi. Kalau dahulu Israel itu orang Yahudi,
ya, lebih ke arah satu nasional gitu ya, nationality ya Pak. Tapi setelah itu adalah bagi semua orang ya, jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, disebut biasanya the Gentiles ya. Nah di sini sudah digenapi juga bagi semua bangsa-bangsa. Dia akan membuat satu covenant yang baru, perjanjian yang baru, yaitu Israel, the new Israel. Itu setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah the new Israel, termasuk engkau dan saya hari ini ya, yang akan disembah oleh raja-raja dan raja di atas segala raja. Ini juga sudah dinubuatkan. Ini berkaitan dengan hari-hari akhir ya, setelah Kristus bangkit dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di sini ya. Ini seluruh yang dinyatakan tentang Sang Mesias, tentang Kristus di kitab Yesaya itu sangat lengkap, ya sangat detail, dan semuanya tercatat begitu detail. Nah, sehingga kita boleh lihat ya bahwa ini namanya nubuat. Semuanya tidak ada yang miss. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada yang miss, pasti terjadi. Nah, ini yang dinamakan nubuat. Ya, persis terjadi tepat, semuanya begitu banyak, satu-satu clear, dan pada waktu Tuhan semua dan. Nah, ini memberi kepada kita, pada saat kita udah lihat begini, Yesaya ini di dalam perjanjian lama, dia kemudian memberitakan satu nubuat tentang perjanjian baru, berarti satu masa ya Bapak Ibu sekalian, satu masa perjanjian baru. Sangat clear dan semua terjadi. Itu berarti kedatangan Kristus yang pertama, the first coming of Christ. Dan semua secara detail terjadi. Ini mau bicara apa Bapak Ibu sekalian? Ini mau bicara berikutnya. Ketika Yesaya bicara soal hari akhir atau the last days, berarti kedatangan Kristus yang kedua. Maka kita boleh diberi satu penghiburan apa? Penghiburan sama kalau kedatangan Kristus itu sudah digenapi di dalam nubuat kitab suci, digenapi persis, maka itu menjadi jaminan bagi kita yang hidup di zaman ini ya, hari-hari akhir ini, di zaman-zaman menanti kedatangan Kristus yang kedua, bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan. Sama seperti Yesaya, seluruh umat Tuhan di dalam PL, perjanjian lama, mereka tidak tahu kapan. Ya, tetapi itu pasti terjadi. Demikian juga kita yang hidup di zaman ini yang menanti kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Kristus yang pertama itu sudah terjadi dari nubuat ya, dan nubuat itu boleh sudah digenapi, maka itu menjadi satu garansi, jaminan bagi kita untuk mengharapkan, menaruh harapan di dalam kedatangan Kristus yang kedua itu juga pasti terjadi. Ya, ini adalah satu refleksi bagi kita sehingga kita tidak perlu khawatir, kita makin diteguhkan bahwa di dalam penantian kita tidak perlu tahu kapan masanya, sama seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada saat itu. Kita tahu yang pasti terjadi. Kalau sudah waktunya tiba, saya sudah siap sedia. Itu yang kita mempunyai iman yang demikian, dan itu sikap kita sebagai orang percaya boleh menghadapi bagaimana hidup di tengah-tengah zaman kita. Ya, kita hidup siap sedia. Kapan itu terjadi itu mungkin bukan urusan kita, tapi kita tahu kapanpun itu terjadi, kita sudah siap. Kita sudah menjadi umat Allah. Ya. Nah, baik, kita akan lihat di sini di dalam menubuat akhir zaman ini Yesaya setelah menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang pertama, dia juga ada singgung tentang akhir zaman, ya. Ini dari Yesaya 24 sampai 27. Nah, di sana isinya kira-kira begini. Waktu di 24 Yesaya mendescribe atau memberi gambaran tentang kehancuran bumi. Ya, bumi ini akan hancur, bagaimana keadaannya di zaman-zaman akhir zaman ini, ada banyak sekali hal-hal yang akan terjadi dengan bumi, kehancuran bumi ya. Nah, ini nanti ada kaitannya juga nanti kalau di dalam kitab Wahyu, ketika kehancuran bumi ini akan ada langit bumi yang baru ya, langit bumi yang baru. Nah, kemudian bagian berikutnya itu di bagian 25 sampai 26 itu ada praise to the Lord atau puji-pujian kepada Allah. Di sana digambarkan ada perjamuan besar ya. Itu apa ya? The great feast of the last day ya, perjamuan besar pada saat Kristus datang kedua kali. Kemudian ada the perfect itu ya, peace atau damai yang sempurna ya, damai yang sejati. Kemudian juga ada kebangkitan ya, kebangkitan pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi orang-orang mati itu dibangkitkan kembali. Itu ada dicatat di dalam kitab Yesaya 25 sampai 26. Itu ada Yesaya nyatakan di sana. Nah, ini adalah nubuat tentang hari akhir. Ya. Nah, nubuat ini nanti akan makin diperjelas nanti di kitab Wahyu ya. Tapi di bagian ini cuma hanya 24 sampai 27 ya. Nah, bukan dalam satu kitab Wahyu yang lebih panjang ya. Tapi ini sudah ada di sana ya, sudah ada dicatat di situ.
Lalu kita lihat berikutnya lagi, bagian yang ketiga itu tentang keselamatan dari Allah. Itu di pasal yang ke-27 bicara soal nanti ya hari-hari itu bagaimana Allah menyatakan keselamatan bagi umatnya, hukuman bagi musuh Allah. Kemudian ada kebun anggur yang berbuah. Ini bicara tentang ini, kita orang percaya. Orang-orang yang percaya ya, ada kebun anggur digambarkan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, itu yang berbuah, berarti mereka yang hidupnya sungguh ada dalam kehendak Allah. Dan kemudian ada the day of the trumpet sound. Ini hari akhir, Bapak. Jadi ketika dinyatakan the day of the trumpet sound, ada suara sangkakala yang berbunyi, itu suara kemenangan. Kemenangan diproklamirkan. Ini adalah satu motif ya, satu model dalam perjanjian lama. Mereka ketika pulang perang menang atau ada sesuatu di perhatian penting ya terhadap Allah bertata, ada trumpet sound begitu ya, trumpet sound, the day of the trumpet sound. Dan bagaimana Allah mengumpulkan umatnya bersama-sama dalam perjamuan besar itu ya, perjamuan di the last day itu. Dan kita lihat sini dinyatakan di dalam nubuat akhir zaman di Yesaya 24 sampai yang ke-27 ya. Nah, ini kira-kira gambaran besar tentang apa saja nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama. Yesaya menubuatkan banyak peristiwa lokal. Ya, lokal itu maksudnya yang terjadi ya di dalam zaman dekat. Jadi belum terjadi tapi terjadi di zaman yang terdekat itu. Ya. Nah, kemudian ada yang di masanya, ada yang kemudian tidak lama setelah masanya, dan kemudian lokal itu artinya masih bisa secara sejarah masih bisa dilihat ya dalam jangka waktu yang berdekatan. Nah, kemudian juga Yesaya menubuatkan apa? Menubuatkan yang tidak digenapi di dalam masa hidupnya. Ya, tetapi sudah digenapi. Jadi di dalam masa kita lihat ya, sekarang itu semua sudah digenapi, maka dikatakan itu nubuat. Ya, yaitu sudah dijelaskan tadi semua, nubuat tentang bangsa-bangsa dan sebagainya yang Tuhan yang kemudian akan taklukkan mereka satu persatu ya. Bahkan penggalian di masa modern, saya kasih contoh ini Babel ya, itu di Babelonia itu waktu digali ya, ditemukan itu ya, mengungkapkan keakuratan nubuat ini. Jadi kira-kira 50 mil tembok Babelonia yang telah digali itu di sana ditemukan ada kebudayaan dari peradaban besar yang masih mengesankan ya, tapi sudah debu dan puing-puing menurut tulisan Yesaya, dihancurkan bangsa tersebut ya. Jadi kita lihat lagi kemudian di sini ada nubuat tentang Mesias tadi ya, perjanjian baru kedatangan Yesus yang pertama. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menjadi satu tema yang sangat kental ya di dalam kitab Yesaya, nubuat tentang Mesias itu, maka disebut sebagai Injil yang kelima ya. Dan kemudian kelahiran Kristus semuanya itu karakternya apa yang seperti kita sudah lihat bersama-sama tadi, itu sudah saya sampaikan. Ini melihat bagaimana semua sudah digenapi ya kedatangan yang pertama, dan juga nubuat akhir zaman dan Kristus yang kedua itu ada di dalam kitab Yesaya ya. Jadi ini tentang kitab Yesaya, tentang nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya ya. Nah, baik, berikutnya itu kita akan bersama-sama masuk dalam studi kasus ya. Tapi sebelum masuk dalam studi kasus, saya mau break sebentar. Apakah ada pertanyaan? Jelas tidak? Ya, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kita akan lanjutkan dalam studi kasus. Saya berharap bisa jelas ya. Baik, saya lanjutkan di dalam studi kasus. Nah, studi kasus ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu sekalian, adalah contohnya ini. Bentar ya. Bentar, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya ini Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang kan zaman pandemi ya, saya ambil sesuai dengan pertanyaannya. Jadi saya ambil contoh kasusnya ini. Ini adalah satu gereja ya, mega church di Florida di Amerika ini ya. Ini pastornya ya. Ini pendetanya gitu ya. Dia memberikan khotbah ya kepada congregation-nya, jemaatnya itu apa? Supaya mereka tidak menerima itu vaksin COVID. Jadi ini itu terjadi
waktu ini ya pandemi, mungkin vaksin COVID masih diproses, masih di dalam tahap pengujian dan sebagainya. Nah, pada saat ini terjadi, dia sudah menyerukan, wah jangan terima ini vaksin COVID, ya. Kenapa jangan terima vaksin COVID? Nah, ini vaksin COVID kalau kamu terima ya, nanti kamu itu akan menjadi orang-orang yang ini antikris gitu ya. Disebutkan vaksin COVID ini mereka tafsirkan itu sebagai antikris. Nah, ini di sini saya bilang kita bisa sama-sama melihat ya. Ini ada hal-hal tertentu yang dilontarkan kemudian disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ini berarti ada di kekristenan, iya, ya. Ini ada di kekristenan. Ya, dan bagaimana hal ini kemudian jemaat banyak sekali yang percaya, dan ini di Florida sendiri itu termasuk satu ini ya, untuk kasus sakit COVID ini cukup tinggi ya. Nah, saya akan coba ambil waktu sebentar untuk kita sama-sama lihat ini ya. Nah, ini dia ketemu sama Trump ini ya. Trump sekarang sudah meninggalkan istana kepresidenan ya. Tapi kita masih bisa melihat meskipun Trump ini kelihatannya itu unik, nyentrik, tapi bagaimana ini termasuk presiden yang takut akan Tuhan, ya, presiden takut akan Tuhan. Ya, kebijakan setelah Trump, ya masih presiden yang baru, kita lihat, aduh, sebenarnya sangat sedih ya, sangat sedih. Baik, kita sama-sama lihat ya, ini pernyataan daripada pendeta ini. Mari kita lihat, ini memang dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Do not put the vaccine. No reciba la vacuna. Believe in the blood of Jesus. Crea en la sangre de Jesús. Believe in divine immunity. Crea en la inmunidad divina. Ya, singkat aja, nggak usah lihat panjang karena kita tidak dengarkan khotbahnya ya. Jadi itu statementnya yang saya potong di sana, yang menunjukkan bahwa dia memberitahu kepada jemaatnya sekalian, jangan mau divaksin. Ya, nggak usah. Kenapa? Itu antikris, ya, antikristus. Vaksin itu salah satu maksudnya pewujudan daripada antikristus. Jangan divaksin. Ya, percaya saja dalam darah Kristus, percaya kepada vaksin nasi ilahi ya, divine ini ya, maksudnya ilahi gitu ya, yang kepada Allah, gitu ya, percaya kepada Allah. Nah, jadi di sini ya berkaitan, ini satu pandangan yang disebarkan. Ini mega church di Florida ya, dari banyak orang terpengaruh dan pandangan seperti ini. Nah, pertanyaannya, mengapa sikap seperti ini bisa terjadi ya pada sebagian orang Kristen? Ya, ini menjadi contoh kasus saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur ya, kita di Indonesia ya, mungkin ada tapi tidak terlalu ya. Kita mungkin belum dengar, atau mungkin ada yang mendengar. Ya, khususnya kalau di gereja kita bersyukur kita tidak seperti demikian ya. Tapi mengapa ada sebagai orang Kristen ini bisa terjadi demikian? Maka jawabannya cuma ada satu Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu ini, karena pengajarannya, ya, bagaimana diajar, dan bagaimana dia kemudian menghasilkan hidupnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu seringkali kita lihat begini, banyak orang bilang jangan belajar doktrin, jangan doktrin, jangan doktrin, ya. Sebenarnya ini adalah satu statement yang saya tidak setuju. Kenapa kok jangan belajar doktrin? Orang selalu pikir, ya doktrin terus kita belajar itu memang sulit Bapak Ibu sekalian. Apalagi belajar maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Semua tidak cocok dengan yang maunya saya. Ya, perlu pikir, dan kadang-kadang bukan cuma perlu pikir, perlu sangkal diri Bapak Ibu sekalian. Sangkal diri. Tidak cocok, aduh kok gini ya. Susah. Ya, tapi kita mesti belajar doktrin. Kita mesti belajar doktrin karena doktrin mempengaruhi kita punya hidup. Nah, banyak orang mau kejarnya aplikasi praktis. Saya setuju aplikasi praktis itu memang juga penting bagi hidup kita. Tapi harus lahir dari doktrin yang benar. Ya, jangan kita cuma belajar aplikasi, banyak sekali aplikasi, tapi kita nggak tahu dari mana itu. Ya, seperti banyak orang ya kalau belajar itu apa tuh namanya? Kalau kita di dalam belajar sains ya, belajar fisika atau belajar apalah, ada rumusnya, tinggal pakai aja. Ya, pokoknya ini seperti ini, pakai. Nah, itu nanti kalau sudah masuk di dalam dunia sungguhan, yang waktu dia mesti sungguh tahu bagaimana, kalau cuma tahu hafal
rumusnya itu langsung bisa pakai, pokoknya pakai, itu kan aplikasi praktis, pokok bisa pakai. Bingung kenapa? Kok nggak cocok ya? Terus saya masukkan nggak cocok. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana datangnya. Nah, tapi kita kalau belajar doktrin, kita tahu prinsipnya pada saat semua case itu datang, kita nggak bingung. Nah, case itu macam-macam rupanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, iblis akan datang macam-macam, betul nggak? Nah, kalau zaman sekarang iblis datang menakutkan gitu ya, pakai itu model apa itu, si manis jembatan Ancol misalnya, atau apalah ya, atau apa ya modelnya gitu-gitu. Mungkin sekarang itu agak kurang ya, karena banyak orang sudah wah Kak yang kayak gitu. Tapi sekarang mungkin iblis bisa datang dengan rupa-rupa apa? Dengan ini media sosial, internet, dengan dunia virtual dan sebagainya. Dia datang dengan rupa yang demikian, sehingga pada saat kita tidak was, kita tidak ngerti, rupanya berubah, kita pikir itu enggak apa-apa. Nah, itu padahal di sana prinsipnya kita belum grasp, kita enggak tahu doktrin dan pengajaran. Oleh sebab itu, pengajaran sangat penting. Ya, doktrin sangat penting, harus mencintai doktrin, harus mencintai pengajaran. Ya, kembali itu namanya reformasi. Reformasi kan mengingatkan kita kembali, toh. Salah satunya adalah sola scriptura. Itu namanya pengajaran, Bapak Ibu. Kembali kepada apa yang Alkitab itu katakan. Ya, Alkitab tidak bilang saya tidak maju, saya tidak berani tambah, saya ikut dan baik-baik. Saya tidak ngerti, ya saya tidak ikut orang-orang yang sembarangan tafsir dan sebagainya. Itu misalnya yang Tuhan kasih kita Roh Kudus di dalam hati kita, kita pasti dikasih Tuhan itu satu ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan pasti Roh Kudus pimpin kita. Itu saya percaya. Sehingga kita waktu mau jalan kita tahu, oh ini tidak benar, Tuhan kita tidak jalan. Ya, kita stop, Alkitab jalan, kita jalan, gitu ya. Nah, jadi ini penting karena pengajarannya. Nah, sini saya akan memberi tahu kita secara singkat juga ya, ini tentang beberapa pengajaran yang ada di balik ini berkaitan dengan akhir zaman. Tentu ini sudah dirangkumkan, ya, sudah disistematiskan sehingga kita boleh mengerti. Ya, ini lahir tentu disusun dari cara berpikir mereka, ya, disusun ya. Nah, ini salah satu Bapak Ibu sekalian yang dipakai ya. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21 ini ada di dalam tadi ya, akhir zaman ya. Di dalam akhir zaman itu adalah salah satu ini begini Bapak Ibu sekalian. Yesaya 26 ayat 20 itu dipakai sebagai satu biblical basis atau dasar Alkitab bahwa Yesaya sudah menubuatkan COVID hari ini. Ya, 26:20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, ini dilihat, wah ini cocok ini. Wah ini kan tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh pergi kemana-mana. Ya, tidak boleh kita ada ketemu orang dan sebagainya, harus sembunyi barang sesaat. Apa itu kalau bahasa sekarang dipakai? Kalau disesuaikan dengan kalimat ini, sembunyi sesaat dulu apa? Ya, stay at home, ya, lockdown, jangan kemana-mana. Nah, ini menjadi satu hal yang dipakai. Ini loh, Yesaya itu sudah nubuatkan tentang apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman. Ya, memang benar Yesaya menubuatkan hari akhir zaman. Ya, tapi pada saat ini kita boleh lihat bersama-sama ya. Mereka coba lihat dari pandangan seperti ini, kalau mereka melihat, oh ini sudah dinubuatkan nih, mereka langsung nyatakan termasuk ini COVID ini. Ini COVID ini berarti memang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya. Nah, dipakai lagi beberapa tanggapan atau beberapa yang Tuhan Yesus sampaikan itu di dalam Matius ya, tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu termasuk nanti ada yang namanya itu ya penyakit sampar, itu ada di salah satu ya yang Tuhan nubuatkan di akhir zaman. Nanti ada macam-macam ya, ada kelaparan, ada kemudian perang bangsa melawan bangsa dan sebagainya, juga ada ini penyakit sampar ya, di dalam bahasa King James-nya itu ini ya penyakit yang menular begitu ya, pakai diartikannya itu ya, infection gitu ya, infectious masih yang menular ya. Nah, ini mereka pakai, wah ini benar kan, berarti ini termasuk yang akan terjadi. Ya, termasuk ini COVID. Oleh sebab itu, terusannya. Oleh sebab itu, kemudian lihat ya, nanti kalau ada vaksin COVID itu terjadi, ini sebenarnya kadang-kadang ada agak ngejam. Ya, pada saat ini vaksin COVID terjadi, itu kamu jangan mau divaksin. Kenapa jangan mau divaksin? Kenapa ditolak vaksin? Ya karena nanti vaksin masuk dalam tubuhmu, kamu akan dikontrol
oleh vaksin itu karena di dalam itu yang disuntikan akan merubah apalah di dalam organ tubuhmu sehingga kamu nanti akan bukan menjadi milik Kristus tapi kamu nanti akan menjadi tanda daripada orang-orang yang melawan Kristus, nanti kamu nggak bisa apa-apa, akan dikendalikan dan sebagainya. Nah ini masuknya larinya ke sana karena mereka selalu mencari sign, cari tanda ini, oh ini gini, oh tanda ini gini. Jadi nah setiap yang dicari selalu tanda. Nah tanda itu setiap kali cari tanda, oh tanda baru ganti, tanda baru ganti, tanda baru ganti. Nah ini menjadi sesuatu yang akan melelahkan hidup, ya melelahkan hidup setiap umat Tuhan. Kalau yang demikian akan lelah sekali hidup karena setiap kali loh, bukan ya, oh ya, belum ya, oh bukan ya dan sebagainya. Dahulu ya, waktu sebelum peristiwa ini, yang pernah terjadi pertama kali itu adalah waktu dulu yang saya masih kecil itu saya ingat ya. Banyak hamba Tuhan teriak itu, termasuk yang antikris itu apa? Itu kartu kredit waktu itu. Ini saya kasih sedikit ini ya review ya. Nggak boleh bayar kartu kredit. Kenapa? Kartu kredit udah chip. Nah, chip itu ditanamkan di sana itu tanda, nah sign sekali lagi. Sign seperti apa? Nah, sign itu nanti kamu itu berarti menjadi orang-orang yang melawan Kristus, kamu dikendalikan semuanya, kamu akan tidak bisa punya ekonomi yang baik dan sebagainya kalau kamu tidak mempunyai tanda tersebut dan sebagainya. Itu nanti di kitab Wahyu ya. Saya tidak bahas soal itu secara spesifik, tapi saya angkat itu menjadi sebuah tanda saja yang mereka yakini. Nah, sehingga pada satu banyak sekali dikasih tahu, jangan. Tapi akhirnya setelah berkembangnya zaman apa? Ya, para orang pendeta-pendetanya yang sebut gitu, di dompetnya kartu kreditnya paling banyak. Ya, kartu kredit paling banyak. Malah sampai terakhir-terakhir ini, malah kalau memberi persembahan langsung ada edisi untuk apa itu? Gesek kartu kredit. Nah, ini kan sesuatu yang akhirnya kita lihat itu bukan hal yang benar karena pada akhirnya tidak demikian dan bahkan disangkal apa yang sudah diomongkan kemudian disangkal sendiri. Harusnya jangan tapi akhirnya dipakai. Nah, ini bukan sesuatu yang benar ya. Jadi ini menjadi nats daripada yang mereka pakai untuk mengatakan oh ya saya sudah memberitakan tentang akan adanya pandemi Covid ini ya yang akan mengguncangkan dunia. Termasuk tanda itu untuk apa? Sign itu ada itu shaking the world. Ya, mereka percaya itu shaking ya, menggoncangkan perekonomian dan sebagainya. Nah, sehingga kamu di sana kalau kamu menerima tanda itu divaksin ya, karena ini sekarang sudah ada setiap orang harus terima vaksin, maka orang yang percaya kepada itu harus pinter, jangan terima vaksinnya. Nah, terus gimana? Ada mereka juga yang tetap bilang jangan percaya kepada itu, tapi kalian tetap aja datang beribadah. Ya, enggak usah peduli dan sebagainya. Maka enggak heran kalau di Florida tempatnya dia banyak sekali terjadi ini ya, orang-orang yang kena COVID banyak. Nah, oleh sebab itu kita lihat pengajaran seperti apa akan memberikan dampak yang seperti apa. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Sehingga mereka kemudian membawa ya seluruh jemaatnya sudah jangan terima. Nanti ke depannya kalau semua dikatakan oh ini sudah aman dan semua vaksin pemerintah sudah menyatakan ini semua harus seperti ini, mereka kemudian terima roba lagi gitu ya. Nah, ini hal yang kita harus tidak perlu ikut ketika ada kejadian seperti itu, tidak perlu bimbang, kembali aja kepada kitab suci. Memang nubuat akhir zaman sudah dinyatakan. Nubuat akhir zaman nanti di datang Kristus yang kedua akan banyak sekali hal-hal ya di mana manusia akan mengalami guncangan, itu semua akan terjadi. Kita tidak perlu lihat rupanya seperti apa, yang penting kita tetap setia supaya orang sudah percaya kepada Tuhan, tetap tahan, tetap setia iman kita ya, kira-kira demikian. Nanti saya lanjutkan di sini. Nah, ini beberapa pengajaran nih yang menyebabkan mereka itu kenapa bisa sampai sedemikian. Ini salah satunya kita akan lihat ini pandangan akhir zaman ya dari beberapa orang. Ini saya akan sebutkan mungkin tiga macam saja ya. Ya kalau dibagi lagi bisa 4 ya, tapi saya sebut aja 3 macam. Nah, secara singkat, ringkas saya akan coba jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pandangan dari orang-orang berkaitan dengan akhir zaman ini. Nah, yang pertama itu adalah post-millennialism. Post-millennial. Jadi milenial itu dari kata 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, milenial ya. Milenium itu 1000 tahun. Jadi perbedaan mereka itu di sana. Secara umum nama ini ya, namanya dipakai karena untuk membedakan pandangan-pandangan tersebut. Di mana letak kerajaan 1000 tahunnya? Ya, mereka melihat kerajaan 1000 tahun itu di mana, dan kemudian mereka membangun, mereka punya pandangan. Misalnya kalau post-millennial, nah ini kalau post milenial berarti ini posisinya itu dia ada katakan apa ya, setelah kerajaan 1000 tahun, itu kemudian ada ini apa namanya di sini dikatakan langit dan bumi yang baru ya. Apa itu? Langit dan bumi yang baru. Sebentar ya, ini saya. Oke. Ini ada langit dan bumi yang baru. Jadi kerajaan 1000 tahunnya di sini ya. Ini kerajaan 1000 tahun. Ya, kemudian nanti nah di sini mereka
ada apa namanya pergumulan-pergumulan ya, kemudian segala sesuatu hal yang berkaitan dengan antikristus semuanya terjadinya di sini ya, pergumulan-pergumulan macam-macam hal yang akan terjadi, tanda-tanda akhir zamannya. Nah, ini di sini setelah semua tergenapi ada pengangkatan ya, ada pengangkatan, rapture ini pengangkatan ya. Kemudian baru mereka masuk ke langit dan bumi yang baru ya. Nah, berikutnya yang ini. Nah, ini yang lebih rumit Bapak Ibu sekalian. Ini dispensasionalis. Nah, orang-orang yang demikian, mereka punya pandangan ini rumit. Gambarnya aja udah rumit Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sekali lagi ini kerajaan 1000 tahunnya di sini ya. Ini pre-dispensasionalis, premilenialism ya. Premilenialism berarti sebelum ya, ini sebelum kejadian ini, maka di sini ada banyak sekali ini. Ada tanda-tanda ini ya. Ini mereka di sini ini ada 7 tahun tribulation, ini masa kesengsaraan. Ada perang Armageddon, ini banyak. Sebenarnya saya pilih yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Ada chartnya itu yang saya lihat pun sudah pusing ya Bapak Ibu. Kalau lihat nanti pokoknya chart yang makin rumit kalau berkaitan dengan pandangan akhir zaman, ini biasanya disebut alirannya dispensasi. Nah, mereka di sini ini yang sering kali di bagian sebelum kedatangan 1000 tahun dan sebagainya, ini mereka semua di sini ini cari tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Ya, tanda-tandanya apa? Oh, ini antikristus. Oh, ini gimana? Ini yang dinubuatkan oleh, yang dikatakan oleh kitab suci ini apa? Oh, tandanya di sini. Oh, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, termasuk yang vaksin dan sebagainya. Karena mereka terus mencari tandanya dan mereka cocokkan ya, tafsir. Ini namanya tafsir. Maka tadi saya ada bicara itu tidak, Alkitab mengatakan tidak boleh ditafsir menurut kehendak manusia sendiri. Kalau kehendak manusia macam-macam. Kalau ditafsir menurut kita ya pasti ya 10 orang tafsirannya beda-beda. Ya, oleh sebab itu akan berubah-ubah terus. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini mereka akan cari setiap tanda itu apa yang terjadi, mereka akan lihat oh ini ya, oh ini ya, oh ini ya. Kalau nggak tepat mereka tetap aja akan cari terus sampai tepat. Jadi selalu seperti itu sehingga bergantian. Ya, ada lagi yang mengatakan, bahkan mereka yang bisa mengatakan yang sampai ekstrim sekali, bahkan mereka tahu sampai kedatangan Tuhan itu kapan, lalu mereka kumpul bersama-sama di sana, dan kemudian mereka mengakhiri dirinya. Nah, ini juga satu pandangan yang ekstrim ya. Nah, ini karena apa? Karena pandangan mereka, karena pengajaran mereka mempengaruhi aplikasi di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini mengenai yang ini ya, dispensasionalisme. Nah, kebanyakan yang pakai tanda-tanda yang unik, yang cari tanda dan kemudian melarang ini itu dan sebagainya, ini biasanya alirannya dispensasi. Ya, ini termasuk ini. Ya, end time signs. Ini jadi selalu dia cari tanda akhir zaman itu tandanya apa? Oh ini COVID, oh ini vaksin, oh ini apa? Ini biasa di kubu ini mereka alirannya dispensasi. Dan setiap zaman selama Kristus belum datang, tetap akan ada orang-orang di kubu ini. Ya, akan ada orang-orang kubu ini yang akan terus seperti itu. Dan jemaat kasihan sebenarnya dalam bagian ini mereka akan dibawa karena pemimpinnya seperti apa mempengaruhi jemaatnya. Ya. Nah, mereka mengatakan tanda ini, kenapa perlu cari tanda? Tahu tanda ini kita siap-siap. Siap-siap apa? Tuhan Yesus mau datang. Gitu. Jadi langsung begitu tandanya tepat, wah ini berarti antikris. Oh ini adalah berarti sudah dekat, ini sudah dekat waktunya. Jadi mereka ingin tahu, nanti bahkan bisa terus mereka akan cari tahu sampai kemudian secara mencoba menghitung masanya. Bahkan sampai ini ya, ada yang menghitung, saya tidak khusus menganalisa itu, tapi tanda daripada ini ya, virus daripada COVID-19 ini bahkan dikatakan tuh ada tandanya 666 gitu. Nah, itu yang lebih saya tidak terlalu baca di sana ya. Bisa intinya adalah mereka melihat ini tandanya. Ya, maksudnya di dalam bagian ini vaksin ini tandanya itu adalah antikristus gitu, sehingga mereka tolak, mereka tidak mau divaksin. Ya, padahal ini adalah satu hal yang bisa menolong ya jiwa banyak orang yang sakit ya, mengatasi pandemi ini, tapi mereka tetap aja di bagian itu. Oh tidak, ini bukan, ini dari setan dan sebagainya, ini antikristus dan sebagainya. Nah, ini yang ada pandangan yang berbeda akan menyebabkan ya sikap hidup yang melenceng, yang berbeda-beda. Ya, ini aliran yang biasanya di bagian dispensasi. Nah, mereka melihat bagian ini itu dia lihat gini, virus itu hadir ini secara rohaninya. Ya, ini bisa dibawa ya. Secara rohaninya virusnya hadir untuk menguji iman setiap orang percaya. Nah, sekarang kalau kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang pilihan Tuhan, remnant itu yang dipilih Tuhan, maka kamu jangan ikut, kamu harus tetap setia kepada Kristus, jangan terima itu.
Kamu mau bergantung sama siapa? Kamu mesti gantung sama Tuhan, kira-kira gitu. Jangan uang, jangan kuasa manusia, gereja, dan termasuknya ya, dan seterusnya. Bahkan termasuk gereja, maksudnya dalam bagian ini. Nah, oleh sebab itu mereka mengatakan ini, dikatakan mereka harus tobat, tidak boleh terima. Ya, ini adalah sesuatu yang melawan, ini adalah antikristus yang berlawanan dengan Kristus, maka di dalam sikap yang seperti ini mereka tolak. Nah, ini pandangan mereka dan sikap mereka, dan mereka sudah lontarkan dan jelas-jelas juga bahkan sampai sudah dimasukkan ya secara umum menjadi konsumsi publik gitu ya. Mereka nyatakan kepada jemaatnya. Nah, ini adalah pandangan yang berkaitan dengan menginginkan tanda, mencari tanda dan segala sesuatu setiap zaman, dan itu yang menyebabkan satu hal apa ya? Akan capek gitu ya kan, terus seperti itu nanti bukan, cari lagi bukan. Nah, ini adalah hal yang kita akan lihat bersama-sama yang berikutnya. Lalu sikap kita mestinya seperti apa? Nah, ada satu pandangan ini namanya amillennialism. Nah, amillennialism itu berarti di dalam konteks ini itu kerajaan 1000 tahunnya itu kapan? 1000 tahun itu adalah sebuah simbol, bukan secara benar-benar 1000 tahun gitu maksudnya ya, jumlah gitu ya, persis 1000 tahun itu adalah sebuah angka sempurna yang menyatakan kalau genap nanti waktunya, itu maka Tuhan akan menyatakan kedatangannya. Jadi sekarang ini kita juga di dalam masa yang namanya masa milenial. Jadi milenial itu jadi semua ini ya, ini adalah masa sekarang kita ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini dalam kita sekarang semuanya orang percaya ini sudah ada di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita semua ini adalah sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua. Dan ketika Kristus datang kedua kali, ya kita akan dipulihkan, kita akan kemudian bersama memerintah bersama dengan Kristus di dalam langit dan bumi yang baru. Simple. Ya, gambarnya juga simple, tidak ada apa-apa, sudah langsung ya, ini kerajaan 1000 tahun yang terjadi. Dan kita di sini tidak cari tanda apa-apa. Kita terus setia, kita tetap selama masih ada waktu beritakan firman, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang Tuhan nyatakan yang tidak berdosa, yang Alkitab sudah nyatakan, yang harus kita kerjakan, itu kita kerjakan dengan baik. Hidup baik-baik dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu teolog-teolog besar ya, itu mereka mengatakan, itu yang kerja ya kerja saja, ya, yang bertani biarlah tetap bertani, ya, yang beternak, yang bekerja ke kantor tetap kerja seperti biasa saja. Kenapa? Karena memang tidak ada waktu yang kapan kita bisa tahu, tapi kita sudah siap sedia. Nah, kalau waktu Tuhan itu tiba, maka kita semua orang yang sudah di dalam Tuhan, kita sudah siap sedia. Nah, ini satu yang membuat hidup kita bisa apa? Kita hidup dengan tenang, kita hidup dengan damai, sesuai dengan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, apapun yang terjadi tidak menggoncangkan kita. Ya, dan kita tidak pergi cari tanda-tanda yang memang Tuhan juga tidak suruh kita pergi cari, gitu ya. Nah, itu semua dinyatakan. Ya. Nah, itu nanti mengapa waktu dalam situasi di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali digambarkan akhir zaman itu dengan tanda-tanda, yaitu ada kaitan dengan konteks zaman itu. Itu kita bahasnya nanti di kitab Wahyu. Tapi secara umum, secara gambaran singkat itu saya bisa kasih tahu, ya, misalnya 1000 tahun ini adalah sebuah gambaran satu masa yang sempurna di mana di sini kita sekarang berada di dalamnya. Ya, saya berpegang pada pandangan ini, ya, ajaran-ajaran evangelical juga reform itu kita berpegang dengan pandangan amillennialisme ya. Amil biasa disingkat amil ya, amillennialism, amil. Jadi kita tidak bingung dengan segala tanda-tanda, kita juga nggak pergi cari wah ini antikristus yang mana, oh yang ini, yang itu, yang apa, tapi kita tetap setia kepada Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, antikristus itu ada sejak kapan? Sejak kejadian. Sejak kitab Kejadian, betul nggak? Masih ingat nggak? Saya sering bicarakan ada dua permusuhan. Ya toh, ketika Tuhan memberitahukan sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang akan ada dua permusuhan yang terjadi sampai nanti Tuhan pulihkan segala sesuatu. Yaitu apa? Keturunan ular dan keturunan perempuan. Ya, keturunan ular itu ya antikristus. Itu sudah ada setiap zaman, akan terus orang lawan Kristus, orang melawan seluruh yang melawan, yang menentang, ya, yang melawan Tuhan, yaitu antikristus. Jadi sampai kapan? Ya sampai nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan pulihkan kerajaannya, langit dan bumi yang baru, yaitu semua baru selesai. Nah, jadi secara rohani itu terjadi sampai hari ini. Ya, permusuhan dari dua kubu ini, keturunan ular dan keturunan perempuan. Yang kemudian di dalam perjanjian baru kita boleh sebut itu ya antara ini Kristus dan antikristus. Itu ya, kira-kira ini di dalam pandangan ini. Jadi
Jadi kita bisa mempunyai sikap yang jelas dalam memandang segala sesuatu. Baik, nah sekarang kita akan lihat ini beberapa hal dalam sejarah yang sudah terjadi. Dan beberapa dari kita mungkin sudah mendengar juga, tapi tidak apa-apa saya review saja. Jadi membuat kita boleh tahu bagaimana kita mesti bersikap ya di dalam sejarah dan kekristenan. Segala sesuatu pernah terjadi dan sebenarnya kitab suci kasih tahu kita di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Semua yang terjadi itu sudah ada. Ya betul ya, karena secara prinsip memang Allah sudah menyatakan semua cukup di dalam kitab suci. Nah, kita lihat di dalam sejarah kekristenan. Ini yang pertama ini ya. Martin Luther with past sick person in Wittenberg. Jadi ini juga terjadi pandemi ini yang sudah sangat umum, cukup sering disebut di dalam masa-masa pandemi. Ini berkaitan dengan Martin Luther ya, di dalam waktu menghadapi ini ya, pandemi yaitu penyakit pest waktu saat itu di Wittenberg ya. Ini juga sebuah pandemi yang mematikan yang terjadi tahun 1527. Dia bilang apa? Dia bilang begini Bapak Ibu sekalian. Dengan ketetapan Tuhan, musuh telah mengirim racun yang mematikan. Jadi Bapak Ibu ngerti ya bagian ini ya. Racunnya apa ya? Maksudnya penyakit ini. Ya. Oleh karena itu, saya Martin Luther akan meminta Tuhan dengan penuh belas kasihannya melindungi kita. Nah, ini sikap yang saya kira seorang hamba Tuhan yang benar ya. Tetap kita bersandar sama Tuhan. Ya, itu penting, itu pertama kali. Kemudian, hanya ada kemudiannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Saya, Luther bilang, akan membantu memurnikan udara. Ya, sebenarnya kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu fumigate. Fumigate itu membersihkan dan pengasapan. Ini zaman sekarang belum semaju, zaman dulu belum semaju zaman sekarang ya. Zaman itu pakai pengasapan untuk membersihkan ini ya, disinfektan udara. Ya, membantu memurnikan udara. Ya, Luther ya memberikan obat dan meminumnya. Ini juga satu sikap yang baik. Dia mengandalkan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong, kami bergantung kepada Tuhan. Tapi ada tanggung jawab manusia yang dikerjakan. Ya, tanggung jawabnya apa? Bagaimana dia melakukan tindakan yang baik. Nah, kondisi kita sekarang, dalam kondisi kita 3M gitu ya. Katanya sekarang jadi 5M. Ya, artinya kita menjaga jarak, ya kita kemudian tidak di kerumunan, pakai masker dan sebagainya. Itu semua itu ya. Ya kita membantu ya di dalam menekan penyebaran tersebut. Nah, ini bagian tanggung jawab kita gitu ya kita. Nah, pada saat ada obatnya, kita ya tetap konsumsi obatnya ya. Pada saat ditemukan vaksinnya ya, kita juga meminumnya dalam kondisi saat ini, berarti kita juga terima pada saat itu bagaimana melalui anugerah Tuhan ya, Tuhan boleh pakai setiap tenaga medis yang kita boleh menerima itu sebagai berkat ya. Nah, Luther juga bilang begini, saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak diperlukan. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah keluar-keluar, kira-kira gitu ya. Nah, Luther juga punya sikap demikian, ya. Agar apa? Ya, agar tidak terkontaminasi. Jadi kita juga harus takut ya, maksudnya jangan gini, wah saya anak Tuhan, kita ini ada darah Kristus, kita punya imunitas ilahi. Oleh sebab itu saya keluar saja, saya tidak takut. Ayo gereja kita ibadah, kumpul semua sesama saudara seiman. Kita bersalaman dan sebagainya. Enggak. Ya, ini seorang bapak gereja reformator yang memberi teladan baik ya, ini di zamannya dia. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena lahir sekali lagi dari pengajaran, dari pemahaman ya firman Tuhan yang sejati gitu ya. Nah, saya akan menghindari tempat supaya saya tidak terkontaminasi dan dengan demikian mungkin menginfeksi atau mencemari orang lain. Jadi waktu kita jaga, bukan cuma jaga sendiri, tapi jaga orang lain. Ya toh, Tuhan suruh kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dua hukum utama. Kita kadang tahu, tapi banyak orang ya, saya juga kadang heran. Kenapa banyak orang mengatakan diri Kristen ya, itu tapi dia sulit mengerti bagaimana. Kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ya. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama lagi. Nah, dengan demikian ya mungkin bisa menyebabkan kematian mereka akibat dari kelalaian saya ya. Nah, jadi maksudnya kalau dia jaga supaya tidak menyebabkan kematian bagi orang lain gitu ya. Kemudian jika Tuhan ingin mengambil saya, artinya mungkin kalau waktunya saya sudah tiba, saya kalau meninggal dunia di masa pandemi ini, ya it's okay, dia pasti akan menemukan saya. Tapi satu hal yang penting apa? Saya telah melakukan apa yang Tuhan, ini dia udah besar, Tuhan harapkan dari saya, tanggung jawab saya sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga saya itu sungguh-sungguh hidup saya ini bisa dipertanggungjawabkan karena saya tidak mencelakakan orang lain. Itu ya kira-kira ya, saya tidak bertanggung jawab
baik atas kematian saya sendiri maupun kematian orang lain. Ya, artinya saya tidak mencelakakan diri sendiri dan juga tidak mencelakakan orang lain. Nah, ini bagus ya. Saya waktu menemukan ini dalam tulisan Luther ya, khususnya berkaitan dengan deadly plague. Whether one may flee from a deadly plague. Ini saya mau bagikan kepada saudara secara persisnya. Ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat lagi. Ini Calvin. Ya, ini kalau sikap Calvin ini yang berkaitan dengan hal ini itu berkaitan dengan apa? Ya, dia berkaitan dengan magistrate. Magistrate itu berarti hukum, law atau juga pemerintahan yang berkuasa, pengadilan yang berkuasa ya, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dia melihat bahwa pengadilan itu yang pemerintah itu ditetapkan Allah itu harus dihormati karena Tuhan yang ordain, Tuhan yang dirikan, Tuhan yang bangun yang namanya itu magistrate ya, pemerintah yang berdaulat, pemerintah yang mempunyai hukum-hukum yang di dalamnya. Jadi oleh sebab itu, baik itu semua kita mesti taat kepada pemerintah. Apa yang dinyatakan ya yang just, yang good ya, yang adil, yang untuk kebaikan orang banyak yang mendatangkan ini ya, maksudnya kebaikan umum gitu. Nah, itu kita mesti menghormati itu seperti itu. Jadi di dalam The Institute of Christian Religion itu yang chapter yang ke-20, bukunya yang keempat, ini diatur tentang bagaimana itu Calvin memandang ya, bagaimana kita taat kepada pemerintah. Nah, pemerintah menjadi alat Tuhan dan hal-hal itu selama itu bukan lawan yang namanya pemerintah itu menyuruh kita berbuat dosa atau menyuruh kita kemudian tidak menyembah Allah dan segala sesuatu yang baik di dalamnya diatur bersama-sama. Nah, Calvin di sini suggest atau Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita boleh menghormati ya, apa yang pemerintah lakukan itu. Nah, termasuk di dalamnya kalau dalam menghadapi situasi kita pandemi sekarang ini ya kita mesti taat. Dan ketika pemerintah dipakai Tuhan untuk boleh mengatasi pandemi melalui vaksin dan sebagainya, sikap kita juga jelas ya. Ya, kita mesti taat. Baik, ini mengenai Calvin. Berikutnya ini juga Philip Melanchthon ya, dia menulis ya untuk dia tuliskan, dia bukukan ini ya tentang konfesi daripada ini Augsburg Confession ya, di dalam artikelnya yang ke-16. Nah, ini sama ya, ini sama. Ini maksudnya orang-orang Kristen itu ya harus bagaimana dia taat ya kepada pemerintah mereka dan bagaimana hukum itu ya bisa menyelamatkan mereka di dalam hukum untuk kebaikan yang secara umum bisa menjadi kebaikan bersama ya. Ya kecuali ya mereka bagaimana kalau disuruh untuk berbuat dosa dan bagaimana mereka melawan Allah, maka mereka harus lebih taat kepada Allah. Jadi sama, ini di dalam tulisan yang di buku, maksudnya Melanchthon menyampaikan dalam Augsburg Confession ini di dalam tulisannya. Ya, ini Philip Melanchthon. Kemudian satu lagi, ini adalah Westminster Confession of Faith. Nah ini sama ya, ini sama. Secara keseluruhan saya paparkan aja, ini sama, mempunyai satu warna yang sama. Bagaimana melihat segala sesuatu kehidupan kita, konteksnya di dalam pandemi saat ini, studi kasus yang kita bawa. Nah, bagaimana sikap kita adalah terhadap vaksin khususnya, bagaimana kita melihat itu sebagai satu hal yang baik, yang Tuhan sudah boleh pakai pemerintah, dan bagaimana kita boleh taat kepada pemerintah, menghormati pemerintah dalam mengatur segala sesuatu ini. Nah, orang-orang yang ada di garda depan seperti dokter-dokter, tenaga kesehatan, kita mesti sangat menghormati, apresiasi mereka karena mereka melayaninya, dan bagaimana juga di dalam hikmat yang Tuhan berikan, mereka menjadi blessing, berkat ya di dalam obat-obatan ataupun vaksin yang mereka temukan. Ya, ini adalah beberapa hal yang di dalam sejarah kekristenan yang sudah terjadi dan juga dasar-dasar penting yang dirumuskan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, memberitahu kepada kita bagaimana kita mesti bersikap ya terhadap situasi yang ada sehingga kita boleh tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, demikian malam hari ini materi yang saya sampaikan, saya berhenti sampai di sini.